Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang memberikan jaminan pasti. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kenaikan-Mu pagi hari ini ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Yesus, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk Engkau berkati. Oleh karena itu Tuhan, biarlah otoritas dari tempat yang tertinggi mengurapi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, yang siap dilimpahkan kasih karunia Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia bangkit bagi kita, dia hidup, dia naik untuk memberikan kepastian hidup yang kekal dalam hidup kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bapa
Marilah kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, karena kasih setiamu sehingga kami boleh ada dan bersama-sama dengan keluarga untuk menikmati kasih karunia. Dan kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga sebagai penyataan kuasa-Mu dan rancangan yang indah bagi setiap kami anak-anak-Mu di dalam kehendak dan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan Engkau juga mempersiapkan berkat firman-Mu bagi kami. Kami siap menyambutnya dengan sukacita, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak dan rancangan-Mu atas kami dan keluarga kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkat firman-Mu berani kami sambut. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati Tuhan Yesus itu naik ke surga. Dan kita ada dan bersama-sama dengan keluarga yang mungkin tidak atau kurang sering kita lakukan. Nah, adapun dasar firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari Yohanes 16. Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 15. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Yohanes 14 ayat 4 sampai 15. Demikianlah firman-Nya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian, dan biarkan Alkitab Bapak Ibu dan Saudara tetap terbuka dan kita merenungkan bersama-sama. Saudaraku, dan biarlah hati kita sungguh terbuka dan mengadah kepadanya. Dan kalau firman Tuhan ini nyata di depanmu, Roh Kudus berbicara kepadamu, mari kita tidak terlutupnya dan kita melangkah bersama-sama dengan Dia, karena Allah berfirman, pribadi lepas
pribadi. Saudaraku yang terkasih, para murid saat itu sedang dalam kondisi mulai dalam kehidupan yang normal, di dalam kehidupan sehariannya. Nah, ketika mereka mencari ikan misalnya, ya kan, profesi mula adalah mencari ikan, kemudian ada kembali dalam pencarian ikan. Bapak kasih, saat itu firman Tuhan menyatakan di ayat 21 itu, semalaman mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Jalannya tidak nyangkut ikan satupun. Tetapi setelah fajar tiba, mereka harus kembali ke darat. Di situ terus dipilih dan bertanya, anak-anakku, adakah kamu punya ikan? Mereka katakan, waduh, udah semalaman kami dapat apa-apa. Dan terus memerintahkan, tebarkanlah jalamu sebelah kananmu. Murid-murid melakukannya, dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan juga ketika sudah sampai kembali ke bibir pantai itu, Yesus mengatakan, ambil beberapa ekor, dia bangga dibakar di situ, dan ada juga rotinya. Artinya mereka dibawa kembali kehidupan kesehariannya, dibawa dalam keadaan-keadaan yang nyata, dan juga banyak hal ketika mereka sedang bersekutu, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika dalam perjalanan, Tuhan Yesus hadir dan memberkati mereka. Artinya bahwa kondisi para murid saat itu sudah mulai dalam keadaan normal dalam kehidupan kesehariannya. Tidak ada ketakutan lagi, tidak was-was lagi dengan pemikiran bahwa Yesus kita akan betul menjadi raja yang memulihkan umat pilihan Tuhan, membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi kasih, kondisi saat itu para murid dibawa ke Galilea, ke satu bukit yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Mereka ada di sana. Nah, dan firman Tuhan menyatakan bahwa mereka dalam keadaan sekian di situ dengan duka cita karena akan ditinggal kembali. Nah, jadi begasi, apakah kita bisa memikirkan bagaimana ya kondisi para murid yang dalam kondisi nyaman, dalam kesedihan, ketakutan, dipulihkan, kemudian dia dalam kondisi yang dalam kondisi yang takut itu. Nah, itulah kondisi yang ada. Karena Yesus pergi bersama dengan mereka ke satu tempat yang bersatu itu dan naik ke surga di atas langit sana. Di sanalah tulis ke surga. Di sanalah murid-murid tidak berjumpa lagi langsung dengan Tuhan Yesus. Nah, marilah Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kita masih mensyukuri dan mau terus mensyukuri kasih karunia Tuhan, karena kita boleh ada dan bersama-sama dengan keluarga kita untuk bisa bergandengan tangan, berdoa bersama-sama, beraktivitas bersama-sama, memberikan letak perhatian orang tua ke anak-anak, ke orang tua, dan hubungan keluarga suami dan sebagainya. Satu dengan yang lainnya yang selama ini sebelumnya disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Mari dikasih. Mari kita akan nikmati kasih karunia Tuhan bersama-sama di hari yang khusus ini, di hari yang istimewa ini, sehingga kita berdoa dengan keluarga kita. Kita akan menyembah bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini dan di benak kita, maka muncul pertanyaan, mengapa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga yang sudah bersama-sama dengan para murid, yang sudah membawa mereka kembali ke kehidupan normal kesehariannya, harus pisah lagi? Kesedihan, kedukacaan pasti akan mewarnai kehidupan para muridnya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7 kembali dari Yohanes 16 ini. Firman Tuhan
berbicara demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak kasih, Yohanes 16 ayat 7 menyatakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ada satu manfaat, satu kegunaan kalau Tuhan Yesus itu pergi meninggalkan para muridnya. Nah, firman Tuhan katakan apa di sana? Roh Kudus itu akan ada dan bersama-sama dengan para murid. Penghibur diberikan kepada para murid. Jadi yang pertama ini bisa kita tahu mengapa Yesus akan ke surga, supaya penghibur itu, penolong itu, Roh Kudus itu diberikan dan ada dalam kehidupan para murid. Nah, jadi para murid dalam melangkah mereka tidak sendirian. Walaupun Yesus itu sudah naik ke surga, tidak bersama-sama langsung dengan para murid, tapi para murid tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus, penolong, penghibur itu akan ada dan bersama-sama dengan para murid. Maka ketika Yesus naik ke surga di Matius 28 itu mengatakan, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa. Ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, bagaimanapun kondisinya, Tuhan itu, firman Tuhan tegas mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa. Nah, bila kasih kalau Yesus naik ke surga itu, maka hadir toh itu nyata, pertolongan iman itu nyata, Roh Kudus itu diberikan kepada para muridnya. Nah, dan juga kasih mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga meninggalkan atau pergi meninggalkan para muridnya, supaya apa? Menyatakan Kristus itu tetap hidup dan membawa para murid, membawa kita semua, Bapak Ibu Saudara saya, untuk masuk ke mana Tuhan Yesus itu pergi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa kemana Tuhan Yesus pergi, kesitulah para murid akan pergi. Kalau kita belajar dari Yohanes ini, kita dapatkan bagian ayat itu yang menyatakan kemanapun Tuhan Yesus pergi, gitu kan? Dan di situ pula kita akan pergi. Karena apa yang Tuhan Yesus sediakan, itulah untuk kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak sekali tempat. Ya, untuk siapa? Untuk kita. Jadi dengan Yesus naik ke surga itu, dengan Yesus meninggalkan para murid, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semuanya. Bersyukurlah saudaraku, kita memiliki satu kepastian di masa kekekalan. Maka dari itu tetaplah dalam Dia, teruslah dalam kasih karunia Tuhan, teruslah kita ada dalam bersama dengan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita masing-masing. Karena apa? Karena dengan Tuhan Yesus naik ke surga yang kita peringati hari ini, Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi kita semuanya. Ya. Dan kemana Yesus pergi, yaitu ke surga, ke situ pula kita itu akan dibawa, ke situ pula kita itu akan berada. Dan di mana Tuhan Yesus berada tersebut, di situ kita tinggal. Nah, pernyataan itu menyatakan bahwa Yesus itu tetap hidup. Bagaimana mungkin kalau seorang sudah mati bisa menjadikan tempat? Tidak mungkin. Bergerak saja tidak bisa, apalagi menjadikan tempat. Tapi Yesus naik ke surga, Yesus itu tetap hidup. Yesus itu memberikan tempat yang pasti, memberikan jaminan untuk bahwa kita masuk ke dalam masa kekekalan. Dan yang sulung akan membangkitkan kita semua di masa
akhir zaman ke depan. Sebagai kasih, itulah tujuannya mengapa Yesus harus pergi gitu dia. Mengapa sudah ke surga? Rupa-rupanya bermanfaat bagi kita. Yang pertama sudah diberikan penyataan penyertaannya. Yang kedua Yesus memberikan jaminan kekekalan sehingga kemana Yesus pergi kita pun akan pergi, dan di sana kita mendapatkan tempat. Karena memang Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, mari Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mari akan membuka pemikiran kita sekalian. Terimalah janji Tuhan itu, dan terimalah kepastian itu. Bagaimana kita akan menikmatinya? Kalau kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan janji Tuhan. Jangan sia-siakan kesetiaan Allah yang Allah memberikan kepada kita sekalian. Jadi, mengapa Yesus harus naik ke surga atau pergi meninggalkan mereka? Yang pertama, supaya Roh Kudus diberikan dan ada bersama dengan murid. Yang kedua, karena Yesus itu hidup dan tetap hidup untuk menyediakan tempat bagi kita, memberikan jaminan ke dalam masa kekekalan. Nah, dan dengan Yesus naik ke surga, maka kehadiran Yesus itu dinyatakan pribadi lepas pribadi. Nah, mengapa demikian? Firman Allah mengatakan bahwa segala kuasa baik di dunia dan surga ada di tangan Kristus. Nah, dan kasih Kristus itu berlaku pribadi lepas pribadi, maka kehadirannya itu pribadi lepas pribadi. Maka di Wahyu mengatakan, lihat, aku di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, hatinya aku akan masuk ke dalamnya, akan bersama-sama dengan dia, dan akan makan bersama-sama dengan dia. Yesus yang hidup itu kehadirannya pribadi lepas pribadi. Dan firman Tuhan mengatakan juga, apabila 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dan ada bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak terbatas oleh masa, ruang dan waktu. Memberikan sukacita bagi kita, Bapak Ibu dan saudaraku, kapanpun Bapak Ibu mau datang kepadanya, kapanpun Bapak Ibu mencurahkan keluhan dan isi hati Bapak Ibu, Tuhan Yesus membuka pintu keberkatannya, memberikan waktunya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak akan bosan-bosan memohon, dia akan bersama-sama berdoa kepada Bapa. Dan firman Tuhan ingatkan, Tuhan Yesus adalah jalan itu. Dan hanya dalam Kristus itulah kita akan dapatkan kasih dan kuasanya. Nah, dan juga berkasih, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena kuasa Allah itu pasti akan terjadi bagi anak-anaknya. Misalnya di Kisah Rasul 1 ayat 8, ya, Kisah Rasul ayat 1 ayat 8 mengatakan bahwa kamu akan dapatkan kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan tujuan apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mulai dari mana? Di Yerusalem, kemudian di Yudea, sampai ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Mandat Ilahi pun menyatakannya, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Jadi kehadiran Kristus nyata, kuasa Allah pun nyata bagi anak-anak Tuhan. Ya, sungguh indah kasih, sungguh indah. Kuasa Allah diberikan kepada kita semua. Mujizat Tuhan masih dan pasti terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun kondisimu, apapun masalahmu,
apapun problematikamu hari ini, mari kita yang memperingati kasih karunia Tuhan dengan kenaikannya ke surga itu, yang ada dan bersama dengan keluarga, nikmati janji-janji Tuhan ini, nikmati kasih karunia-Nya hari ini, esok, selama-lamanya, bahkan sampai masa kekekalan. Nah, dan rupa-rupanya itu semua memiliki goal, ada tujuan akhir. Ada tujuan akhir. Firman Tuhan ayat yang ke-7 tadi juga mengatakan, saya ulangi saja supaya enak. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengan tujuan apa? Bapak Ibu bisa lihat ayat 8 dan 9 dan selanjutnya. Nah, jadi ada goal, ya. Goalnya apa? Supaya kabar sukacita sampai ke penjuru dunia. Sebagaimana yang saya sampaikan, amanat agung Kristus bagi kita adalah, mari kita akan pergi sembari kita melakukan aktivitas kita, sembari kita melakukan pekerjaan kita, kita memberikan kabar sukacita, menyampaikan kabar keselamatan itu kepada siapapun. Yang terdekat hari ini adalah Bapak Ibu Saudara ada dan bersama dengan keluarga. Bawalah keluargamu menikmati sukacita Kristus itu. Kalau yang selama ini belum ada dalam kehendak Tuhan, mari inilah waktu yang tepat, inilah saat yang tepat untuk kita menikmati kasih karunia Tuhan itu, sehingga damai dan sukacita, kabar keselamatan Kristus itu dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, dan tidak ada seorang pun dari keluargamu yang akan binasa, tapi semua akan memperoleh kehidupan kekal. Jadi semua orang memperoleh keselamatan kekal. Kalau saat ini bersama dengan keluargamu, mulai dulu ya Yerusalem kita, mulai dari keluarga kita, bawa anggota keluarga kita untuk sungguh menerima Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Karena ketika menerima Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat secara pribadi, jaminan ini ada dan menjadi bagian kehidupanmu. Dan ketika Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam amanat agung itu, Tuhan sedang mempersiapkan mahkota. Apapun yang Bapak Ibu lakukan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan air mata Bapak Ibu pun Tuhan Allah firmankan, air mata kita itu ditaruh di kirbatnya yang baru. Adakah di antara Bapak Ibu yang bisa menyimpan air mata Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi Allah memperhitungkan itu dan Allah menyimpannya. Artinya apa? Perhatian Allah. Dan apapun yang dilakukan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, tugas ini, amanat agung ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, atau semua anak-anak Tuhan yang telah menerima Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat secara pribadi, sehingga kita membawa mereka menikmati kasih karunia Tuhan, membawa mereka masuk dalam janji Tuhan hari ini, esok dan selama-lamanya, bahkan sampai masuk ke dalam masa kekekalan. Karena dengan jelas firman terkatakan, Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan ketika Yesus naik ke surga, di Matius itu menyatakan, memberikan perintah, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang kasih, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan juga saya? Mari kita akan merenungkan kembali firman Tuhan ini.
Yesus yang naik ke surga itu akan menyatakan kuasanya bagi kita sekalian. Allah sungguh mengasihi kita dan Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah akan terus menyertai kita kemanapun dan bagaimanapun kondisi kita, supaya kita menjadi alatnya bagi kasih, supaya kita menyampaikan kabar sukacita sehingga semua umat Tuhan memperoleh keselamatan kekal, semua orang memperoleh masa kekalan ke depannya. Mari kita sekali lagi ambillah komitmen saat ini. Saya dan bersama dan keluargaku akan masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh menjadi gereja yang bangkit. Untuk apa? Untuk berarti dan berkarya bagi keluarga. Karya utamanya adalah mari membawa keluarga kita masuk ke dalam keselamatan kekal. Memberi arti bagi mereka karena mereka tidak binasa. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Ambillah kesempatan yang indah ini untuk kita mengambil komitmen bahwa saya siap menjadi alat Tuhan, menyampaikan kabar sukacita, keselamatan bagi saudara-saudara saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah naik ke surga. Dan dengan Engkau naik ke surga, Engkau menyatakan kuasa-Mu atas anak-anak-Mu sekalian. Sehingga hamba-Mu sebagai alat-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sedang ada bersama dan keluarganya masing-masing di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini ya Bapa. Biarlah kehadiran-Mu nyata atas pribadi lepas pribadi. Biarlah kuasa-Mu Engkau curahkan pribadi lepas pribadi, dan jaminan keselamatan-Mu Engkau pun berikan pribadi lepas pribadi, sehingga seluruh jemaat Tuhan yang Engkau percayakan dapatan kasih karunia-Mu akan terus ada dalam kasih karunia-Mu dan menikmati janji-janji-Mu, janji-Mu untuk hari ini, untuk esok, selama-lamanya, bahkan sampai kepada masa kekekalan, karena Engkau sedang mempersiapkan tempat bagi kami, sehingga ketika waktunya Engkau menyatakan tugas kami telah berakhir di dunia ini, maka kami mendapatkan tempat yang Engkau siapkan bagi kami sekalian. Maka dari itu Bapa, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu dalam kehidupannya masing-masing. Biarlah Engkau dengan kuasa-Mu akan terus menyertai dalam kehidupannya masing-masing. Engkau akan terus memberkati kehidupannya masing-masing, pekerjaannya, profesinya, keluarganya. Engkau berkati ya Bapa, karena Engkau hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian yang tidak terbatas oleh masa, ruang, dan waktu. Terima kasih Bapa, sehingga hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dalam pergumulannya masing-masing. Engkau tahu pergumulan demi pergumulan, Engkau tahu setiap masalah demi masalah yang dihadapi seluruh jemaat-Mu. Mungkin saat ini diperhadapkan dengan masalah ekonomi, masalah usaha, pengembangan kehidupan, ketakutan masa depan. Hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menjamah anak-anak-Mu sekalian, sehingga keberhasilan demi keberhasilan memberkati anak-anak-Mu sekalian. Dan kami bersyukur bersama dengan Engkau akan melakukan perkara yang besar, dan bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Sehingga kami bersyukur Engkau memberikan kepastian bagi seluruh jemaat-Mu. Engkau bukakan tingkap langit berkat-Mu, memberkati dan mempercukupkan seluruh jemaat-Mu melalui kehendak dan rancangan-Mu bagi anak-anak-Mu. Demikian juga ya Bapa, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun kelemahan tubuhnya, apapun keluhannya, apapun analisa dokter yang memperkatakannya, tapi kami bersyukur karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib dan perkasa, dan mujizat-Mu tetap dan terus terjadi sampai hari ini.
Dan Engkau pun berfirman, hanya oleh bilur-bilur-Mu yang sakit menjadi sembuh. Jika kami berani menyerahkan anak-anak-Mu sekalian, bila hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah dan berkati anak-anak-Mu sekalian yang sakit menjadi sembuh, karena Engkau yang menyembuhkan. Demikian juga pergumulan yang lain, mungkin kegalauan dalam hati, kekecewaan dalam hati, tapi kami bersyukur Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati, kehidupan dan keluarga anak-anak-Mu sekalian, sehingga sukacita surgawi terus mewarnai hati, kehidupan dan keluarga anak-anak-Mu sekalian dalam menjalani keseharian di hari-hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur untuk rancangan-Mu, untuk kasih-Mu dan keberkatan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu sekalian. Hamba serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Bapa, bila Engkau akan terus menyertai dan memberkati. Hamba juga serahkan bangsa ini ke tangan kuasa-Mu dan kondisi yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Bapa, bila kehendak dan kuasa-Mu yang terjadi. Tapi kami memohon kepada-Mu ya Bapa, Engkau akan memulihkan bangsa ini dan melepaskan dari keterpurukan dan kondisi-kondisi yang ada hari-hari ini. Kami boleh menyembah Engkau dengan leluasa. Kami akan beribadah bersama-sama di tempat kudus-Mu, karena itulah yang terus kami rindukan. Kami menjadi satu keluarga, bersatu kesatuan, diikat oleh tali kuasa-Mu. Hanya Bapa, hamba serahkan seluruh anak-anak pertahanan kuasa-Mu untuk ada dalam keberkatan-Mu. Dan kami bersyukuri semua yang terjadi, dan kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kenaikan-Mu ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, sadarilah bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi-Mu, dan Tuhan Yesus memiliki rencana indah di dalam perjalanan kehidupan-Mu. Sadarilah bahwa dengan Tuhan Yesus naik ke surga, maka penyataan kuasa-Nya akan terus ada di dalam kehidupan-Mu dan keluarga-Mu ketika kita ada dan terus bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih, terus arahkan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan Yesus, dan tetaplah bersemangat menjalani kepercayaan Tuhan, karena disitulah Allah menetapkan kegenapan janji-janji berkat-Nya. Dan akhirnya jemaat, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, yang akan terus menyertai dan memberkatimu. Dan biarlah dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu akan terus membawa saudara masuk ke dalam rancangan-Nya, dan saudara boleh menikmati kasih karunia-Nya, masuk ke dalam masa kekekalan, jaminan yang Allah tetapkan. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menolong, melawat, menaungi, melindungi, dan melingkupi kehidupanmu. Allah memberkati kehidupanmu, Allah memberkati keluargamu, Allah memberkati rumah tanggamu. Dan biarlah seluruh keberkatan Allah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini akan terus menyertai dan memberkati perjalanan bisnismu yang Allah percayakan dalam kehidupanmu. Karena seluruh berkat-berkat yang Tuhan tetapkan itu, Tuhan Yesus menyertakan dalam kehidupanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.